bagaimana Pilkada DKI Jakarta bisa 2 putaran. Dan ini saya kira hal-hal yang Bapak Presiden harus mewaspadainya, walaupun memang sebelah daripada PKS itu, yaitu Kang Ridwan Kamil adalah merepresentasi dari politik praktis Bapak Presiden. Tetapi sebelahnya ini adalah orang-orang PKS yang dalam ideologi mereka ini masih ada keinginan untuk memformalkan ajaran-ajaran Islam versi mereka ya. Jadi dalam versi orang-orang radikal adalah bahwa jadi memang ingin bagaimana di balik itu juga ingin menguatkan kembali sistem kenasaban yang sudah diruqyah oleh Kyai Imad yang membuat seluruh kaum Ba'alawi di negeri ini lemes. Nampak kemarin Rizik Syihab juga sempat menyinggung itu bentuk-bentuk kemunafikan atau komunitas tertentu yang mencoba membenturkan antar ulama, Habib, itu sempat muncul itu, Mas. Dan di situ energi yang saya tangkap itu, wah. Bagaimana menurut Yai Imad di dalam memandang reuni 212 kemarin itu, Yai Imad? Dipersilakan, Yai. Terima kasih, Mas Rifki. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di dalam podcast bersama Yai Fuad, Yai Ubedillah Ahmad di Gus Fuad Channel. Saya melihat bahwa reuni 212 kemarin itu ruh semangat pertama dari adanya 212 itu bagi orang-orang yang mengikutinya itu sudah luntur. Jadi reuni 212 ini, itu kan kembali, uni menyatu, itu sudah tidak bisa lagi disebut reuni 212. Tetapi sekarang ini nampak bahwa ini adalah upaya penunjukan para khilafah, para pengusung khilafah untuk menunjukkan diri bahwa mereka masih eksis. HTI yang telah dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo ini menunjukkan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka masih eksis. Jadi lebih acara kemarin adalah acara HTI dibanding acara 212 yang representasi dari berbagai macam elemen di masa lalu itu. Jadi ini penegasan terhadap negara bahwa kami masih ada loh. Walaupun HTI telah dibubarkan atau para pengusung khilafah lain, pengusung khilafah yang lain selain HTI yang ingin menegakkan agama Islam versi mereka di dalam formalitas sebagai negara, ini masih eksis. Dan ini negara harus hati-hati. Negara harus waspada bahwa walaupun kekuatan-kekuatan itu sudah semakin mengecil, bahkan nyaris tidak ada, tetapi ideologi itu masih ada, dan ex-HTI itu masih ada. Kenapa? Karena HTI itu waktu dibubarkan kan relatif masih muda, Mas Rifki. Jadi orang-orangnya masih muda-muda, itu di bawah 50 tahun. Jadi hari ini pun para khilafah itu tanpa adanya HTI secara organisatoris, tetapi mereka masih ada. Bisa dilihat dari bendera-bendera yang banyak berkibar di acara 212 itu adalah bendera-bendera HTI. Bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang warna hitam dan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warna putih. Jadi acara 212 kemarin bukan merepresentasi kekuatan Rizik Syihab sebagai FPI,
tetapi lebih terhadap kekuatan khilafah, kekuatan dari HTI yang menyusup di acara itu untuk mempertegas kepada semua orang bahwa kami masih ada. Nah, yang kedua adalah dari kekuatan politik praktis PKS. Kekuatan politik praktis PKS yang kalah dalam pilkada di Jakarta, juga di Jawa Barat, di situ masuk mereka di dalam acara reuni 212 itu, dan kemungkinan besar Jakarta yang masih ada kemungkinan 1 putaran atau 2 putaran, ini isu agama akan dikapitalisasi kembali untuk menumbuhkan semangat kepada pendukung PKS agar bagaimana Pilkada DKI Jakarta bisa 2 putaran. Dan ini saya kira hal-hal yang Bapak Presiden harus mewaspadainya, walaupun memang sebelah daripada PKS itu, yaitu Kang Ridwan Kamil, adalah merepresentasi dari politik praktis Bapak Presiden. Tetapi sebelahnya ini adalah orang-orang PKS yang dalam ideologi mereka ini masih ada keinginan untuk memformalkan ajaran-ajaran Islam versi mereka ya. Jadi dalam versi orang-orang radikal adalah bahwa negara itu harus satu, formalitas Islamnya nampak. Jadi undang-undang itu harus undang-undang Islam. Al-Quran dan Al-Hadis harus dijadikan sebuah dasar dalam bernegara. Ini versi mereka, gitu kan ya? Ya, betul. Dan bagi kita warga Nahdlatul Ulama, Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas adalah dasar kita beragama, sedangkan negara adalah sebuah media. Ad-daulatu laysat ghayatan. Negara itu bukanlah tujuan. Ad-daulatu wasilah. Negara adalah wasilah. Ketika tujuan-tujuan kita bernegara itu telah dapat diraih oleh bentuk negara apapun, maka negara itu sudah syar'i. Maka bagi kita di dalam kalangan Nahdlatul Ulama, Indonesia daulatun syar'iyatun. Indonesia adalah negara yang sudah syar'i. Adapun hal-hal yang belum diatur secara formal di dalam negara, dari aturan-aturan yang ada di dalam syariah, itu bisa diatur secara kesepakatan di dalamnya. Tetapi bagi mereka pengusung khilafah, secara formal, negara ini harus ada Islamnya. Jadi negaranya harus ada negara Islam Indonesia misalnya, atau negara khilafah Indonesia, atau seperti FPI negara Indonesia bersyariah. Jadi kata-kata itu penting buat mereka, sementara bagi kita substansi lebih penting daripada formalitas itu sendiri. Jadi sekarang negara Indonesia yang telah kita perdekakan dari bangsa Indonesia sendiri tahun 45 sebagai negara yang bersatu, berdaulat, yang ingin menegakkan keadilan dan kemakmuran di dalamnya, sampai saat ini sudah menjalankan fungsinya sebagai negara. Jadi tidak ada alasan bagi kita warga Nahdlatul Ulama untuk mengutak-atik negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena apa? Karena ini sudah syar'iyatun. Negara Indonesia sudah syar'i. Dan ini yang saya lihat dari reuni 212 itu, yang ingin kembali menegaskan kepada kita bangsa Indonesia, putra-putri Nusantara, bahwa ada sekelompok orang yang ingin mengganggu kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ada sekelompok komunitas yang ingin mengacak-ngacak negara kita atas nama Islam. Islam agama kita. Kita harus mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah. Itu adalah takwa. Dan meninggalkan seluruh larangannya.
Kemudian negara, di mana negara itu tujuan utamanya adalah limasalihid dunya waddin, untuk kemaslahatan keduniaan dan kemaslahatan agama, ini dua tujuan utama bernegara ini sudah dilaksanakan oleh NKRI. Maka apalagi urusan mereka ingin mengutak-ngatik NKRI demi tujuan-tujuan madhabi. Jadi kita sebut saja tujuan-tujuan madhabi. Kenapa? Karena pengertian bahwa negara harus berbentuk syariah dengan nama syariah itu adalah sebuah tafsir keagamaan, bukan ajaran keagamaan. Kalau mereka memahami sejarah Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, apakah Nabi Muhammad itu menamai Madinah sebagai ad-daulah asy-syar'iyyah al-madaniyah? Tidak. Tetapi negara itu dibiarkan berbentuk di dalam bagaimana bentuk negara yang dikenal pada saat itu, kemudian syariatnya dijalankan oleh bangsa itu yang ada di dalam negara, tanpa harus formal bahwa ini bentuknya adalah bentuk negara Islam. Itu yang pertama, tentang bahwa reuni 212 kemarin adalah reuninya para khilafah, orang-orang yang pengasong khilafah yang ingin mengganti Pancasila. Baik, ya Imat, boleh sampai situ dulu atau mau dilanjutkan? Boleh. Ya, baik, itu nanti ya Imat lanjutkan nanti kita perbincangannya. Ini saya mau ke Yai Tamam dulu. Yai Tamam, gimana Yai tentang reuni 212 ini Yai? Saya kasihan Mas lihat reuni 212 itu Mas. Yai Tamam ini terlalu pengasih dan penyayang sih. Jangan terlalu pengasih dan penyayang Yai Tamam. Saya lihat lemes mereka Mas. Ketika takbir itu kayak kering gitu loh Mas energinya. Yang saya lihat yang semangat itu dengan total football dalam penyampaian orasi itu yang dari Palestina itu, perwakilan dari Palestina Mas. Yang lain-lain lemes. Rizik Syihab kelihatan lemes sekali Mas. Hanif Alatas juga kelihatan lemes. Ini efek ru'yah Kiai Imad ini. Ru'yah tesis. Tapi yang datang masih banyak gitu ya. Ya, tapi tokoh-tokoh tertentu yang menjadi inti gerakan 212 hanya 20% Mas. Yang lainnya nggak pada datang. Nggak pada datang. Dan yang jelas Hanif Alatas sendiri kelihatan lemes, penerjemahnya juga kelihatan lemes, dan kalau dulu kan Mus'id berdesak-desakan Mas, kemarin itu kayak ibarat soft barisan itu banyak yang kosong gitu Mas, yang menghadiri itu, dan saya lihat itu banyak anak-anak pesantri, entah itu dari pesantren kayak siapa saya nggak tahu, kayaknya nggak mungkin santri-santri yang masih usia SMA lembut-lembut datang pakai motor sendiri atau umbal itu ya, paling itu memang di asongan itu, di usungan dari pesantren siapa. Itu sudah menandakan betul-betul sudah tidak ada respon Mas di situ. Dan yang kedua, saya melihat apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab itu betul-betul ini Mas, ingin mengadu domba antara konsep sumber kebenaran kewahyuan itu ingin dibenturkan dengan undang-undang dan Pancasila. Nah, ciri khilafah itu kan membentur-benturkan itu Mas. Padahal sebenarnya kalau mengacu pada konsep Gus Dur, sebenarnya kan tidak hanya Islam, agama manapun bisa memberikan sumbangan dalam bentuk nilai-nilai Mas. Sehingga undang-undang itu bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa memberikan penguatan pada undang-undang negara kita. Hal yang sama dari agama-agama yang disahkan di negara ini bisa memberikan nilai-nilai. Kalau sudah berhubungan dengan nilai itu kan berhubungan dengan etik universal Mas. Tidak dalam konteks lokal agama masing-masing pengikut agama.
tapi betul-betul yang mengandung etik universalnya. Terkait misalnya dengan kemanusiaan dari perspektif Islam, bagaimana bisa disumbangkan untuk undang-undang kita. Keadilan dari perspektif Islam, bagaimana bisa disumbangkan untuk undang-undang kita. Kesetaraan dalam perspektif Islam, bagaimana bisa disumbangkan untuk undang-undang kita. Hal yang sama itu juga bisa diadop dan adop dari keyakinan yang lain, agama yang lain, tidak hanya Islam. Nah, sebenarnya ini kan universal, Mas. Dan ini sudah sangat bagus strategi founding fathers kita, bagaimana agama yang disahkan di negara ini itu bisa memberikan kontribusi secara etik universal, tidak dalam konteks primordial dari sistem moral yang ada di masing-masing agama, tapi sistem etik universal itulah yang akan bisa digunakan untuk menguatkan perundang-undangan dan tata aturan dalam sistem pemerintahan kita, Mas. Dan itu sah. Tadi sudah disinggung oleh Kiai Imad, dan itu teori yang selalu diulang-ulang oleh Allah yarham Hadratus Syekh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam konsep bernegara ini kita itu kan punya dua istilah penting, Mas, untuk memudahkan pemahaman, yaitu istilah al-ghayah wal wasail. Ghayah itu target kita dalam beragama, al-wasail itu adalah hal-hal yang menjadi instrumen atau media. Misalnya di zaman Nabi, konsepnya konsep kenabian langsung, sehingga semua permasalahan sosial itu bisa dikomunikasikan langsung kepada Nabi dan bagaimana kebijakan Nabi. Meskipun di zaman Piagam Madinah, Nabi sendiri juga ketika ada kasus suku menanyakan tentang ada salah satu di antara warga masyarakat melakukan pencurian, dilaporkan kepada Nabi, kalau nggak salah suku Khazraj. Nabi mengatakan, ya udah, bagaimana local wisdom, kearifan lokal suku kalian. Itu Nabi, nisbatnya Nabi, seorang Nabi saja mempersilahkan bagaimana sistem moral dalam suku itu diberi kewenangan oleh Nabi untuk membuat satu keputusan terkait dengan kasus seseorang yang melakukan pencurian misalnya. Ini menarik. Notabene Nabi saat itu dengan sistem Piagam Madinahnya itu. Dan zaman sahabat wasilahnya dalam bentuk kekhalifahan. Zaman Umayyah Abbasiyah wasilahnya dalam sistem kerajaan. Nah, sekarang ini wasilah kita dalam konteks nation state, negara bangsa. Negara bangsa, di situ ada banyak instrumen untuk membangun negara bangsa, yaitu dengan sistem demokratisasi, dengan sistem civil society, bagaimana masyarakat dalam civil society ini memiliki kesadaran sivik. Kesadaran sivik itu adalah kesadaran dalam konteks berbangsa dan bernegara, Mas. Nah, bagaimana Islam ini dalam konteks wasilah itu bisa berintegrasi dengan berbagai komunitas masyarakat yang berbeda-beda untuk mengisi kesadaran sivik, kesadaran kewarganegaraan, tanpa membedakan antara keyakinan satu dengan keyakinan lain atau suku satu dengan suku lain. Ini menarik, Mas. Inilah yang disebut wasilah. Dan bagaimana keseluruhan wasilah ini itu bisa membuat tatanan makosidus syariah. Makosidus syariah sendiri itu kan sebenarnya sudah sangat universal, Mas, etik universal. Makanya orang-orang yang menghayati betul makosidus syariah itu tidak akan gugup, gumun, dan tidak akan terlalu terpancing emosi sistem khilafah yang ditawarkan oleh Rizik Syihab. Orang yang sudah memahami makosidus syariah terasa betul, Mas, sistem khilafah itu terasa betul. Energi sistem khilafah istilah Kiai Imad itu berbeda dengan energi makosidus syariah, Mas. Berbeda dengan energi pribumisasi Islam. Nah, cirinya mudah, bagi orang awam cirinya mudah. Ketika di sana ada orang yang pidato, yang dalam pidatonya itu membenturkan, pilih Al-Quran atau pilih Undang-Undang Dasar, pilih Al-Quran atau pilih Pancasila, oh berarti ini sistem khalifah, Mas. Sistem khilafah, maaf. Sistem khilafah. Yang harus diantisipasi. Sebenarnya yang paling berbahaya bukan membubarkan FPI-nya, Mas. Tapi yang justru yang berbahaya adalah membiarkan ideologinya ini loh, Mas.
Nah, ini masukan untuk negara dari saya secara pribadi. Kalau secara organisasi FPI dibubarkan, kenapa sistem ideologinya nggak dibubarkan? Kalau sistem ideologi itu masuk dalam kajian ilmiah, akademik pandangan atau perspektif akademik tidak apa-apa. Seperti misalnya di UI, di UGM, di UIN ada kajian filsafat, di situ ada kajian tentang Marxisme, komunisme, Leninisme, nggak apa-apa. Karena itu perspektif akademik, Mas. Jangankan begitu, strategi orang mencuri pun itu bisa juga dipelajari oleh polisi, sekolah kepolisian misalnya. Ideologi apapun kalau dikaji dari perspektif akademik tidak apa-apa. Tapi kalau dalam konteks gerakan itu harus segera dihentikan. Nah, ciri gerakan itu apa? Sudah membentuk komunalisme, sistem komunal. Nah, ideologi khilafah itu sudah membentuk komunalisme di negeri ini, Mas. Sudah sangat komunal. Kalau sudah membentuk komunal itu sudah membahayakan menurut saya. Nah, apa yang dibedakan oleh Rizik Syihab kemarin itu menurut saya merupakan brainwashing, cuci otak, Mas. Dikosongkan otaknya orang-orang itu seolah-olah kembali ke Quran. Semuanya harus kembali ke Quran. Itu omong kosong. Itu tidak energi murni bagaimana Rizik Syihab mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran sesuai dengan risalah kenabian. Tapi betul-betul istilah kembali ke Quran itu adalah sebuah pernyataan untuk mengambil titik legitimasi, mengosongkan pikiran masyarakat biar bisa dimasuki ideologi khilafah, Mas. Dan juga ada yang tersembunyi di sana, yaitu ideologi pesanan, Mas. Ideologi pesanan itu adalah ideologi ras Ba'alwi ini, Mas. Jadi memang ingin bagaimana di balik itu juga ingin menguatkan kembali sistem kenasaban yang sudah diruqyah oleh Kyai Imad, yang membuat seluruh kaum Ba'alwi di negeri ini lemes. Nampak kemarin Rizik Syihab juga sempat menyinggung itu, bentuk-bentuk kemunafikan atau komunitas tertentu yang mencoba membenturkan antar ulama, Habib, itu sempat muncul itu, Mas. Dan di situ energi yang saya tangkap itu, wah, ini mau menjadikan sistem, sebenarnya Rizik Syihab itu punya dua misi sebenarnya, Mas. Misi pertama adalah misi menguatkan klan Ba'alwi, misi kedua adalah misi membuat khilafah, dan misi ketiga adalah misi membuat hegemoni imamah dalam sistem imam besar Rizik Syihab sebenarnya, Mas. Tapi targetnya adalah target sistem imamah sebenarnya. Sehingga Rizik Syihab tidak sadar sampai dia memarahi Habib-Habib Gojil, kalau pidato kalau belum siap, Quran hadisnya dicek dulu, jangan asal pidato, berbahaya. Padahal mereka yang dari klan Ba'alwi yang pidatonya ngaco, itu pakai teori Rizik Syihab itu, Mas. Terinfluen dengan gaya dan ceramah-ceramah Rizik Syihab. Dan keberanian klan Ba'alwi ngecar-ngacir para kiai-kiai Nusantara itu karena terinfluen, terpengaruh oleh pola agitasi, provokasi yang dilakukan oleh Rizik Syihab dan keluarganya dalam merendahkan ulama-ulama Nusantara. Dan bahkan sekelas Taufik Assegaf sendiri yang ketua Robitoh itu pun sangat, saya baca, sangat terpengaruh dengan pola Rizik Syihab. Dan Rizik Syihab itu pengaruhnya luar biasa. Tetapi di mata saya tidak berbahaya, Mas. Karena jujur Rizik Syihab. Dan melalui gerakannya itu jujur dan bisa dibaca. Yang paling membahayakan justru yang versi Pekalongan ini. Lutfi bin Yahya maksudnya, Yai. Mas Rifki yang mengatakan itu, bukan saya. Ya, saya hanya menerangkan maksud dari Yai Tamam. Ini berbahaya, Mas. Nah, jadi dengan cara lembut ini. Tapi yang jelas Rizik Syihab sudah menampakkan bahwa sistem khilafah yang disampaikan itu bukan dalam konteks kajian akademik kemarin itu. Dalam konteks membuat brainwashing melalui 212 yang di situ sudah nampak membenturkan semuanya harus
mendahulukan Al-Quran dan lain sebagainya. Mulai kapan kita itu meninggalkan Al-Quran? Kita nggak pernah meninggalkan Al-Quran, Mas. Iya, iya. Seolah-olah Bahkan di dia, antara seolah-olah kita, di doang ya, yang ini, yang kita ini mendahulukan tradisi Al-Quran. hafalan Quran sangat kuat, Mas. Anak saya kelas 2 SMA aja saya sudah hafal Al-Quran 30 juz, Mas. Ini kan berarti tradisi lingkungan kita sudah sangat kuat, Mas. Iya, iya, iya. Living Quran itu sudah sangat kuat dalam tradisi kita di pesantren, Mas. Iya. Jadi bahkan saya berdoa yang di tradisi kita itu kitab kuning, Al-Quran, nilai-nilai keagamaan itu sudah sangat kuat. Tidak hanya dalam konteks bagaimana agama ini menjadi sebuah ideologi dan itu menjadi gerakan komunal. Kita kan nggak pernah mengatakan Islam sebagai ideologi, Mas. Islam itu sebagai agama rahmatan lil alamin. Kalau Rizik Syihab nampak pidatonya kemarin menjadikan Islam sebagai ideologi. Nah, ini ciri khilafah, Mas. Ciri khilafah. Dan selalu membenturkan antara teks dengan tradisi lokal wisdom. Itu aja, Mas Rifki. Terima kasih. Baik, Yai Tamam. Itu tentang apa namanya? Berarti Yai Tamam mendorong pemerintah untuk membubarkan gerakan-gerakan ideologi yang atau falsafah selain Pancasila.